Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di lahan yang luas, subur dan indah sekali bersama sahabat zaman now. Ya, sobat pemuda di Kapasen. Melalui jalan yang rusak ini kita belajar bahwa hidup itu memang susah, tidak mudah. Ya, sapa dulu teman-teman. Itu jauh banget. Ya, mau jalan menuju mereka dan itu. Inilah jalan menuju tempat yang kita nanti-nanti. Ya, airport kita. Perjalanan masih panjang. Nan becek. Apapun yang terjadi, kita akan lewati ini bersama-sama hingga mencapai tujuan akhir. Sungainya luar biasa, bening dan dalam. Ya, teman-teman, kita lihat dulu ya. Kita lagi di Labuan Cermin, guys. Oh, guys. Teman-teman, ini bukan, ini pantulan awan ya. Ini sebenarnya galian untuk irigasi sawah dan lahan-lahan pertanian di sini. Tapi di sini jernih banget sini, teman-teman sekalian. Masya Allah, kalau bisa melihat di sini, ini luar biasa. Itu ikan kejentik nyamuk. Kita sambil menikmati perjalanan, sambil stop. Disapa dulu, Mas Dayat. Halo, Mas Kamil. Waalaikumsalam. Jangan lupa ditonton ya, teman-teman. Dan kita ada satu sobat lagi, ada Kakak Isan di sini. Hai. Oke, kita pause dulu. Ya, kita lanjut lagi perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat yang dirahmati Allah, insya Allah pada hari ini, pada sore kali ini kita akan kembali bertemu dengan teman-teman di Ngopi. Di Ngopi kita pada sore hari ini, setelah sekian lama libur, kita akan hadir kembali dengan teman-teman sekalian. Yang insya Allah kita sekarang berada di kebun jeruk. Kebun jeruk yang luas lah. Alhamdulillah hari ini kita panen jeruk. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan teman-teman sekalian tentang apa sih? Coba lempar satu. Kita akan ngobrolin tentang jeruk, makan jeruk. Tumpang aja sih. Ditumpang. Kok jeruk makan jeruk ya? Nah, insya Allah. Apa sih itu? Nanti kita akan dengar obrolan dari teman-teman kita. Nanti ada Coach Joko, ada Kang Ali dan yang lainnya. Insya Allah. Silakan, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo lagi kita wabarakatuh. bertemu dalam Yuk Ngopi edisi ke 75. Nah, tema kita di kebun jeruk ini membahas tentang kenapa jeruk bisa makan jeruk. Jeruk makan jeruk lah istilahnya begitu. Nah, sebagai pembuka, kebun jeruk ini jauh tempatnya, bukan di kebun jeruk Jakarta, tetapi di tengah rawa, di tengah hutan belantara Kalimantan. Ini jeruk ini banyak di sini. Luas kebun ini sekitar 2 hektar. Isinya jeruk Borneo Prima Super, Prima Premium. Perjalanannya jauh, susah masuk ke sini,
penuh lumpur. Jadi sepeda motor saja yang bisa masuk itu pun dengan perjuangan yang sangat berat. Begitu kan ya? Nah, selain makan jeruk, kita di sini memanen jeruk juga kegiatan kita mancing, terus cabut singkong, ya kan? Kemudian bakar-bakar. Menyenangkan sekali. Inilah nikmat. Nikmat apa lagi yang kita dustakan ya? Ya, sungguh nikmat yang luar biasa. Perlu kita syukuri. Jadi kita tidak lupa bersyukur bahwa Allah telah memberikan nikmat kita, nikmat sehat, waktu luang, iman dan Islam. Nah, makan jeruk ini terpikir oleh kita bahwa tema ini diambil dengan keprihatinan kita sekarang. Keprihatinan kita sekarang tentang keadaan umat Islam khususnya di Indonesia. Umat Islam sesama umat Islam itu saling serang menyerang, padahal satu akidah ini, sama-sama muslim. Dulu tidak pernah terjadi seperti ini. Permusuhan itu yang datang dari kaum kafir ya, atau non Islam. Tetapi kesini sekarang justru yang heboh di Indonesia khususnya justru yang dalam istilah jeruk makan jeruk ini adalah kita sendiri sama saudara kita. Sangat memprihatinkan sekali. Kenapa sampai terjadi demikian? Ini semua kan karena perbedaan kepentingan ya. Ada yang mungkin sudah terpengaruh oleh kesenangan duniawi sehingga memusuhi saudaranya sendiri. Ada juga karena pemahaman yang terpapar oleh pengaruh-pengaruh asing, tidak lagi memegang erat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi melupakan pesan-pesan Nabi bahwa kita harusnya saling mencintai kepada saudara kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Lihat fenomena yang disampaikan Coach Joko tadi, jeruk makan jeruk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk selalu senantiasa menekankan pada satu hal, yakni wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Nah, jika kita melihat fenomena jeruk makan jeruk pada saat sekarang ini, ternyata hal ini sebagai satu hal yang dari awal perjuangan Rasulullah SAW ketika mensiarkan, mendakwahkan Islam, maka Rasulullah SAW menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa, dan tantangan-tantangan itu datangnya dari non muslim, artinya matu atau objek dakwah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW kepada kaum umatnya, yang yakni kaum kafir Quraisy pada saat itu di sekeliling Ka'bah. Dan pertentangan itu sangat luar biasa hebat. Artinya semula jika Rasulullah SAW digelari Al-Amin oleh masyarakat itu terpercaya, ketika Rasul belum menyampaikan dakwahnya, semua masyarakat Mekah sangat luar biasa atensinya kepada pribadi Rasulullah SAW. Tapi ketika beliau menyampaikan dakwahnya, menyampaikan Islam, syariatnya, dan juga nilai-nilai Islam yang lain, maka Rasulullah SAW menghadapi pertentangan yang luar biasa. Dan pada awal-awal perjuangan beliau, maka orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah SAW yang menerima dakwah beliau dengan konsekuensi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sangat kuat persatuannya, sangat kuat kedudukan mereka
bersama Rasulullah SAW. Bagaimana kita tahu bagaimana empati para sahabat terhadap sahabat yang lain itu sangat-sangat menonjol, dan kita melihat bagaimana pelajaran yang kita dapat ketika sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an menghadapi siksaan dari yakni majikannya seperti itu, sehingga dibebaskan atau dilepaskan perbudakannya oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, ini sebagai salah satu perwujudan daripada nilai ukhuwah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang terjadi pada saat itu, meskipun pada waktu itu masih sangat minoriti atau sangat minoritas, dan kekuatan atau kemampuan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dengan jumlah yang sangat masih terbatas, tapi dengan soliditas yang sangat tinggi, sehingga menjadikan kekuatan dakwah itu nilai persatuan dan kekuatan dakwah dengan menyerukan kebenaran ini tentu saja sebagai satu barometer indahnya Islam dalam rangka dalam ukhuwah. Nah, berkaitan dengan ini maka kita lihat fenomena saat sekarang, bagaimana perumpamaannya jeruk makan jeruk yang baru saja kita simak, kita saksikan mirisnya di medsos, di media-media yang lain, media-media online, bagaimana saudara satu dengan yang lainnya saling merendahkan, membuli, istilah sekarang mungkin membuli itu ya, membuli, meremehkan, melecehkan, bahkan menyebut satu dengan yang lain sebutan yang tidak pantas. Ada foto-foto adik kita yang sangat luar biasa menunjukkan semangat dan giroh persatuan dan perjuangannya dengan mengenakan atribut kalimat tauhid, maka dikatakan teroris ya, seperti teroris, calon teroris. Nah itu, dan juga opini-opini yang kayaknya sudah mulai dibangun dan memang sudah dibangun ya, mendiskreditkan para penyeru dakwah menuju tegaknya Islam dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan cara-cara yang tidak elok, artinya tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim. Kita ingat bagaimana fenomena 2016 dulu ada Spirit 212, berkumpulnya saudara kita semua di Jakarta yang menggaungkan semangat pembelaan terhadap Al-Maidah ayat 51 yang luar biasa animo dan juga minatnya kaum muslim di Indonesia, yang memang kalau negara kita ini muslim ini kan 80% muslim ya, dari jumlah 260 juta lebih muslim itu 80%, dan momen masa waktu itu sangat luar biasa, dan mungkin ya pada saat itu atau mungkin sepanjang waktu atau sejarah ya, itu terbesar berkumpulnya masa dalam sekali momen itu ya. Kalau mungkin ada momen lain di luar negeri di mana kira-kira tahu? Kayaknya itu ya. Bahkan ibadah haji pun maksimal berapa? 4 juta, 5 juta ya. Itu sudah baru. Tapi pada momen itu luar biasa besarnya, sampai 7 juta. Bahkan tahun 2017 atau 2018 itu bisa sampai belasan juta. Nah itu. Ini sebetulnya di satu sisi fenomena yang luar biasa membuat kita semua ini nilai ukhuwahnya sangat kental ya? Sangat kental sekali, dan ini disatukan dan nggak main-main loh, ini akidah. Nah, fenomena jeruk makan jeruk yang dikupas dulu kan. Sudah dikupas ya, lanjutnya. Di kesempatan momen Spirit 212 yang lalu, dengan jumlah kehadiran antara 7 juta, yang momen kedua tahun 2017 itu bisa sampai belasan juta ya, bahkan yang mengatakan 13 jutaan. Itu sebagai satu, sekali lagi mungkin ingin sampaikan
satu momen yang sebetulnya sangat-sangat luar biasa, menginspirasi kita semua bahwasanya persatuan umat itu sebuah keniscayaan, bisa terjadi dengan spirit semangat akidah yang sama. Artinya pada waktu itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya segitu banyaknya itu tidak mungkin lah kalau mereka itu cuma satu mazhab aja, misalnya satu mazhab Syafi'i saja atau mazhab Hanafi saja atau mayoritas mazhab di Indonesia. Tapi memang mayoritas mazhab kita di sini kan ya pakai mazhab Syafi'i ya. Tapi yang jelas persatuan itu landasannya adalah akidah yang nyata, yang sangat konkret itu. Dengan semangat yakni persatuan membela Al-Qur'anul Karim, yakni spirit 212 yang diawali dengan pembelaan yakni Quran surat Al-Maidah ayat 51. Nah itu fenomena atau momen yang bisa setiap saat kita jadikan, kita bangkitkan semangat spirit saudara kita dan kita semua untuk membangun satu persatuan sehingga memungkinkan bahwasanya persatuan umat ini sekali lagi sudah satu kepastian jika terikat pada satu akidah. Bagaimanapun fenomena yang terjadi saat sekarang ini antara satu saudara dengan saudara yang lain saling berusaha untuk membuli, menjatuhkan dan sebagainya, itu sebagai satu bumbu-bumbu dalam rangka mewujudkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kepada saudara kita yang lain. Sekali lagi bahwasanya dalam Quran surat Al-Hujurat Allah sampaikan kepada kita semua, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, aku ciptakan dari kalian ya, dari jenis laki-laki dan perempuan, min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan, dan menjadikan kamu untuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arufu, untuk saling tahu, untuk saling mengenal, ta'aruf, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini maknanya bahwasanya kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi dalam satu ikatan. Tentu saja kalau di kita semua sama muslim jelas diikat dalam satu akidah yang benar. Nah, itu sehingga tidak memungkinkan kita semua untuk bisa tercerai-berai. Namun faktanya ada istilah jeruk makan jeruk tadi. Bagaimana saudaranya memakan, dalam tanda kutip ya, memakan saudaranya yang lain. Dengan tujuan apa? Ya ternyata ya kita semua tidak dalam rangka untuk bersuudon dengan saudaranya ya, tidak dalam rangka menaruh kecurigaan atau itu tadi suudon ya, berprasangka buruk kepada saudaranya, tidak, tapi membuat satu analisa yang real bahwasanya ternyata kita semua ada dalam rangka keterkaitan dengan ayat tadi, yakni untuk saling mengenal. Itu kita tahu bahwasanya ada pihak-pihak lain yang tidak menghendaki bahwasanya kita itu dalam satu persatuan, satu ukhuwah yang kuat. Ternyata ada yang berusaha merongrong itu semua, sehingga jalan yang ditempuh ya apa? Ya naudzubillah, kalau menjadi komprador orang-orang berseberangan dengan Islam atau menjadi misi mereka dibawa ke dalam ranah lingkungan kaum muslim, maka mereka akan membawa misi-misi untuk berusaha melemahkan atau bahkan meruntuhkan kekuatan kaum muslim
dalam rangka ukhuwah. Sehingga apa? Sehingga mereka menempuh jalan ya itu tadi, masuk di dalam sesama muslim sendiri, yakni berniat beriktikad untuk jeruk makan jeruk sehingga melemahkan persatuan umat. Ya. Salah satu contohnya apa? Ya kita tahu dari persatuan semangat spirit 212 itu terjadi spirit 212 tadi itu, kita beberapa saat setelah 212 itu ada kelompok atau ya saudara kita yang lain itu mengatakan bahwa itu persatuan, mohon maaf ya menyebutnya persatuan kebun binatang. Artinya persatuannya pada saat itu saja, ketika sudah keluar 212 mereka kembali cakar-cakaran dan sebagainya, mengatakan seperti itu. Terus ada juga yang mendiskreditkan bahwa itu tujuannya politik aja, bukan hanya Bukan untuk Islam. tujuan murni untuk Islam, tidak seperti itu, alasan aja itu dan sebagainya. Nah itu, nah hal-hal seperti inilah yang mestinya harus adanya komunikasi yang seimbang antara yang menyampaikan kepada yakni betul-betul kita semua berusaha untuk menegakkan li'ilali kalimatillah dengan menjaga muru'ah atau harga dirinya Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan kita semuanya, pembelaan Al-Maidah ayat 51 itu, dengan mereka yang melihat sebatas sebagai satu persatuan fisik saja. Nah di sini ini peran ukhuwah itu sangat harus wajib kita bisa wujudkan dan akhirnya bisa dirasakan di tengah umat. Sehingga apa, perjuangan untuk menegakkan Islam itu real, nyata, dan bisa dirasakan semuanya. Nah di situ mungkin coach. Kita ini kan gregetan itu ya Kang. Gini, gregetannya itu gini. Nah, kita itu kan sebagian saudara kita itu kan berusaha ya untuk menumbuhkan kembali semangat keislaman, mengingatkan kembali saudara-saudaranya untuk menempuh jalan kebenaran sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah, seperti apa yang dilakukan dulu yang pernah dilakukan Rasul, para sahabat dan para tabiin. Tetapi sebagian juga dari saudara-saudara kita kok malah menentangnya, padahal mereka itu mengaku mencintai juga katanya sunnah Rasul. Kalau mencintai sunnah Rasul kan berarti apa-apa yang dilakukan Rasul yang dicontoh oleh sahabat itu kan berarti itu kan bagian dari sunnah Rasul gitu loh. Yeah. Nah justru malah menentangnya gitu dengan alasan inilah, dengan alasan itulah gitu, lebih mementingkan atau lebih mempertimbangkan kepentingan dunia gitu, lebih mementingkan kepentingan yang tidak prioritas gitu. Padahal kita kan hidup di dunia ini kan prioritas kita itu kan adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah gitu kan, hidup kita itu. Tapi banyak yang saudara-saudara kita juga yang sesama muslim yang seperti itu, sehingga timbul perpecahan. Ini kan jadi gregetan gitu. Artinya sudahlah, kalau memang misalnya tidak setuju, minimal tidak memusuhi kan gitu. Misalnya berbeda pendapat, misalnya anggaplah misalnya ada amalan atau sunnah Rasul yang dikerjakan, misalnya salah satu contoh misalnya berkurban lah, misalnya begitu contoh, karena ini sudah dekat bulan Dzulhijjah ya. Misalnya berkurban itu seperti yang dicontohkan Rasul dan para sahabat, atau caranya seperti ini, ada yang berkurban, ada yang tidak setuju dengan berkurbannya, paling tidak usah memusuhi lah gitu kan, cukup diam saja begitu, karena itu ini. Tetapi kadang-kadang kan ada yang nyinyir tuh, ada yang berusaha memusuhi atau malah menghalang-halangi, yang tidak boleh motong sapi lah dan sekian lah, beginilah aturannya, itu tidak sehat lah sebagai, padahal itu yang dicontohkan Rasul demikian kan.
apalagi yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban umat muslim gitu kan, seperti misalnya bersilaturahmi, beribadah, nah, kemudian juga menegakkan sunnah-sunnah Rasul ya kan. Nah, ini yang bikin gregetan kan gitu Kang. Jadi sebenarnya itu mereka itu maunya apa sih, terus dan emangnya mereka diuntungkan apa sih dengan menghalang-halangi kebaikan-kebaikan yang dilakukan saudaranya itu? Iya. Ya, jika kita cermati fenomena itu, maka bisa kita semua simpulkan bahwasanya fenomena yang ada pada saat sekarang ini, bahwasanya ideologi saat sekarang ini yang sedang bertarung dalam tanda kutip ideologi itu, yakni segala sesuatu daripada pokok pikiran yang melahirkan satu peraturan ya. Dan saat sekarang ini ada tiga ideologi yang luar biasa mendominasi di dunia ini, yakni kapitalisme, sosialisme, dan juga satu lagi yang sangat diharap oleh kita semua, yakni ideologi Islam. Jika dikaitkan dengan fenomena jeruk makan jeruk tadi, ternyata yang mendominasi di kita sekarang ini adalah kapitalis. Kita tahu bahwasanya kepentingan di balik jeruk makan jeruk ini tadi ternyata ada kepentingan besar bagaimana umat ini disodorkan kepada satu keadaan yang kapitalistik. Artinya segala sesuatu diukur dengan bagaimana materi dan juga keberadaan yang ujung-ujungnya membawa kepada ya, kehidupan yang serba materialisme dan juga kehidupan yang sekuleristik, atau memisahkan agama dari kehidupan. Ya sudah, agama di atas dirilah, cukup sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Untuk muamalah, untuk kehidupan sehari-hari, ya udah diatur sendiri. Nah, tekanan ke arah itu sudah pada ranah bagaimana penerapan ideologi ini secara umum dilakukan oleh masyarakat luas, sehingga tendensi daripada itu semua tidak lain adalah bagaimana ketakutan dalam tanda kutip bangkitnya ideologi Islam yang saat sekarang ini mulai dirasakan oleh kaum muslimin. Nah itu salah satu hal pendorong utama daripada, sementara dalam ideologi Islam seluruh tata kehidupan kita terkaitannya adalah dengan ridho Allah dan ridho Rasulullah SAW. Sehingga kepentingan daripada hidup kita, bukankah kita semua mengikrarkan diri inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya hidupku, matiku, sembelihanku, semuanya ya, wa mahyaya wa mamati, ya, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bangun tidur hingga sampai pada tidur kembali, maka unsur keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari bangun tidur beraktivitas hingga tidur kembali, maka unsur keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita wajib ada. Artinya sehingga mulai bangun sampai kita tidur kembali itu Allah catat sebagai satu nilai ibadah. Mungkin mulai bangun itu aktivitas kita membersihkan diri sampai kita sholat, ya kan, aktivitas mungkin beraktivitas kerja, berangkat kerja di lingkungan kerja, sampai kita mungkin menunaikan tugas-tugas kita yang notabene tidak ada kaitan dengan ibadah ya, dengan ubudiyah, nilai-nilai ibadah ya, tapi itu semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amalan. Maka di sini hidroksilabillah atau unsur keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib ada, sampai kepada aktivitas kita pulang kembali ke rumah, ke keluarga kita di tengah-tengah
keluarga kita, membina keluarga rumah tangga, sampai akhirnya aktivitas bersama mereka, orang-orang yang kita cintai, bersama teman, kita berinteraksi dengan teman, ini semua dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercatat sebagai satu amal ibadah. Artinya tidak sekuler, tidak menganggap bahwa ya ibadah, kehidupan sosial bermasyarakat terpisah, tidak. Maka dalam Islam seperti itu. Sampai pada amaliyah pribadi kita pun seperti itu. Ada 3 dimensi yang sangat-sangat ditekankan dalam Islam, yakni ada dimensi amaliyah pribadi antara diri kita, juga antara diri kita dengan masyarakat, juga dinilai sebagai satu ibadah. Nah itu. Nah masalahnya ada kesengajaan untuk melepaskan itu semua dari tatanan masyarakat dengan kehidupan keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan kenapa jeruk makan jeruk itu terjadi, sehingga tidak ada lagi keterikatan di kehidupan ini dengan kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau paling tidak sangat mengurangi, artinya sekulerisme itu. Biarlah kehidupan dengan transaksi ribawi tetap ada, itu selama bank-bank syariah atau transaksi syariah tetap dibolehkan, toh mereka akan bersaing. Nah itu kan, biarlah prostitusi tetap ada, yang penting keluarga kita tidak ikut-ikutan. Nah, itu. Biarlah miras dijual, yang penting tidak di samping rumah kita. Biarlah pornografi itu subur di mana-mana, yang penting kita buru-buru nikmatinya. Nah seperti itu. Artinya ada unsur sekulerisme seperti itu. Itu yang menjadikan pola pikir di masyarakat akhirnya terbangun seperti itu, memisahkan kehidupan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbullah itu tadi pemicunya, yakni ketika kita semua ingin mengembalikan kehidupan ini kepada aturan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah menikmati, mohon maaf ya dalam tanda kutip, kehidupan sekulerisme itu tadi tidak terima, merasa terusik. Nah, sehingga muncul pertentangan itu tadi. Sehingga muncullah pertentangan. Nah, walaupun jeruk, dia ikut makan jeruk juga. Mereka juga sholat, zakat, puasa, 1 hari 1 juz, ya kan? Alhamdulillah misalnya. Prioritas makanan yang diutamakan yang pertama adalah halal. Tapi tidak mempedulikan adanya transaksi ribawi, tadi tidak peduli. Toh ada transaksi syariah yang akan bersaing dengan ribawi dan sebagainya. Artinya memisahkan itu. Dan kesolehan pribadi itu yang harus kita tekankan bisa membawa kepada kesolehan sosial. Ya, diperlukanlah kesadaran kita semua untuk bisa mengembalikan bahwasanya kehidupan sekuler ini harus diganti dengan kehidupan yang Islami. Dari kehidupan yang Islami ini tentu akan terbawa kepada lingkungan kita semua, karena kita berinteraksi sebagai makhluk sosial, tentu saja berinteraksi dengan masyarakat sosial, dengan kita semua, yang akan tercipta sebuah lingkungan yang Islam pula. Mungkin seperti itu insyaallah. Mungkin kita cukupkan dulu saja. Ya, insyaallah. Kita cukupkan dulu obrolan kita di sore hari ini. Semoga apa yang terjadi, fenomena yang terjadi sekarang dengan istilah jeruk makan jeruk itu tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Mudah-mudahan umat Islam ini bisa bersatu kembali, saling menguatkan untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Ini ngomong-ngomong Bang Rere sudah kelihatan nih gimana. Demikian salah kata mohon maaf. Kita demikian.
Demikian. Kameranya sempat jatuh tapi tidak apa, kita ulangi. Salah kata mohon maaf. Kami dari Kebun Jeruk Padang Pangrapat, ya kan, mengucapkan sebelum kita tutup kita baca doa kafaratul majelis dulu ya, Kang ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya sobat ngopi sekalian, itu tadi ngopi kita pada sore hari ini. Katanya Kang Ali kok Malaysia nggak muncul. Kita sebagai kameramen insya Allah akan tetap hadir di Ngopi pada episode berikutnya. Jangan pada kemana-mana, sementara kita akan ngopi via daring dulu. Terima kasih atas atensinya. Kami dari Kebun Jeruk Padang Pangrapat mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punya jeruknya tampilkan jeruk.